Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat wa ala alihi wa sahbihi ahli fadaili wal karamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang kami muliakan. Bersyukur kepada Allah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga pada malam yang ke-12 ya, alhamdulillah Allah masih berikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, banyak nikmat yang Allah berikan. Maka layak kita berterima kasih kepada Allah setidak-tidaknya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalu kita berselawat kepada beliau, kita termasuk umat yang diperakui di hadapan Allah dan mendapatkan syafaatul kubra di yaumil qiyamah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar Bapak Ibu malam ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa 'amilus shalihati tuba lahum wa husnu ma'ab." Beriman dan beramal saleh. Ya, beriman dan beramal saleh. Di ayat yang lain pula Allah katakan, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat inna la nudhi'u ajra man ahsana 'amala." Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kepada kita beramal saleh. Apapun bentuk amal saleh itu. Kemudian di satu sisi Allah perintahkan amal soleh ini, kemudian Allah sebutkan ganjaran yang akan didapati. Ya, lakukan amalan ini maka engkau akan mendapatkan ini. Itu motivasi dari Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf dari Al-Qur'an maka mendapatkan satu kebaikan, wal hasanatu bi asyri amsalihha. Kemudian satu kebaikan tadi Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Lihat. Jadi baca Quran engkau akan mendapatkan 10 kebaikan di setiap huruf yang kau baca. Apa gunanya Allah sampaikan ini? Ini sebagai motivasi. Supaya apa? Supaya tergerak hati kita untuk melakukan amal soleh, membaca Al-Quran. Apa contoh yang lain? Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Apa itu? Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala ibarat satu butir, ketika ditanam dia akan menumbuhkan setiap batangnya itu 7 butir, 7 tangkai, dan masing-masing 7 tangkai itu melahirkan 700 buah. Jadi infak di jalan Allah itu balasannya bagi Allah 700 kali lipat. Apa guna Allah sebutkan balasan dari infak dan sedekah itu? Motivasi untuk mengeluarkan harta di jalan Allah. Contoh satu lagi. Siapapun yang sholat di Masjid Nabawi akan mendapatkan berapa kebaikan? Sholat di Masjid Nabawi mendapatkan kebaikan apa? 1000 kebaikan. Siapapun yang sholat di Masjid Makkahul Mukarramah mendapatkan berapa? 100.000 kebaikan dibandingkan sholat di masjid yang lain. Sehingga apa? Mendengar, mengetahui ada motivasi, ada pahala yang akan didapat
kita untuk datang ke sana, baik melakukan umroh ataupun ibadah haji. Allah sebutkan pahala yang akan didapati. Gunanya apa? Untuk memotivasi. Baca Quran dapat segini, infak di jalan Allah dapat segini, kemudian sholat di Nabawi dapat segini. Motivasi. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada amalan, ya, ada yang amalan, amal soleh, tapi kata Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tak disebutkan ganjaran apa yang akan didapati. Tak disebutkan. Kullu amali bani Adam, setiap amalan dari anak cucu Adam itu yudha'aful hasanatu asyra amsalha. Dilipat gandakan 10 kebaikan, bahkan sampai 700 kebaikan. Kata Rasulullah SAW. Qala Allah, berkata Allah Subhanahu wa taala, illa shaum, kecuali puasa. Salat disebutkan pahalanya sendiri 1 kebaikan, berjamaah 27 kebaikan derajat. Tapi puasa tidak, kata Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan langsung membalasinya. Gak disebutkan dapat 200 kebaikan, tidak. Tidak disebutkan akan mendapatkan hal yang nanti dibangun rumah di masjid surga Allah, tidak. Wa ana ajzibi, aku khusus yang akan membalasnya. Apa maknanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Maknanya bahwasanya ibadah puasa ini bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Memiliki keistimewaan dibandingkan sholat, dibandingkan dia zakat, dibandingkan dia tadi sedekah. Allah sebutkan pahalanya, tapi puasa ini tidak. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, oleh sebab itu karena puasa bernilai istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan lakukan hal-hal yang dia merusak pahala itu. Maka pada kesempatan ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tidak berbicara tentang yang membatalkan puasa, tidak. Kalau berhubungan dengan membatalkan puasa, khatam sudah, faham sudah, makan minum di siang hari Ramadan habis puasa. Berhubungan suami istri pada siang hari Ramadan habis puasa. Yang membatalkan khatam sudah. Tapi ada orang-orang Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dia tetap merasa puasa. Dia tetap menahan rasa lapar, haus pada siangnya. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Sia-sia puasa itu. Ada orang seperti itu, ada. Rubba shaimin, betapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Banyak orang yang menahan rasa lapar, rasa haus pada siang hari Ramadan, tapi tak ia dapati dari puasa itu melainkan hanya lapar dan haus saja. Siapa itu? Orang yang menyia-nyiakan Ramadan itu sendiri. Siapa orang yang menyia-nyiakan Ramadan itu? Yang pertama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada' qaul az-zur. Man lam yada' qaul az-zur. Siapapun, ini umum ya, man itu umum untuk siapa saja. Orang berpangkatkah atau orang biasa? Orang kaya kah, orang miskin? Ya, laki-laki kah, perempuan, umum siapa saja. Man lam yada' qaul az-zur. Siapapun yang tidak meninggalkan qaul az-zur. Apa itu qaul az-zur? Yaitu apapun yang namanya berbentuk dusta. Ini mumpung masih ya baru kita masuk ke 10 yang kedua, masih banyak lagi ya, masih ada 18 hari atau 17 hari ke depan. Maka tinggalkan ini. Apa itu? Qaul az-zur, apapun yang berbentuk dusta, baik yang melalui lisan, apapun yang melalui lisan ataupun berbentuk perbuatan. Tinggalkan yang namanya qaul az-zur itu. Apa contohnya? Di persidangan, persaksian, ada namanya dalam Islam syahadatuz zur, persaksian palsu. Ya, bersaksi bahwa hanya si fulan tak melakukan itu, tapi bersaksi si fulan melakukan itu sehingga si fulan mendapatkan hukuman. Itu dusta. Itu berbentuk perkataan dari lisan, berbentuk perbuatan juga seperti itu. Ya, berbentuk perbuatan juga ada dustanya. Apapun itu namanya pekerjaan,
Laisa lillahi hajatun. Allah tak butuh sedikit pun. Lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa lillahi hajatun." Allah tak butuh an yada'a syarabahu wa ta'amahu. Tak butuh Allah sedikit pun dari menahan rasa lapar dan hausnya. Nah, ini mesti hati-hati. Ya. Mesti hati-hati. Tidak hanya lisan. Sekarang apa yang ingin kita ucapkan bisa melalui jari. Ini perlu difahami. Ya, apa yang ingin kita ucapkan dengan lisan sekarang tidak hanya bisa dengan lisan, kita bisa ucapkan dengan jari. Apa maksudnya? Yaitu melalui sosial media. Ini mesti berhati-hati. Ya, jaga lisan kita di sosial media. Jangan berikut-ikutan menyebarkan berita-berita bohong. Kalau tidak apa, dusta dia. Kalau kita dusta, mengaku juga kita berpuasa, falaisa lillahi hajah. Allah tak butuh sedikit pun puasa orang-orang yang tak meninggalkan dusta ketika dia berpuasa. Hadis yang pertama. Hadis yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. As-shaumu junnah. Puasa itu adalah perisai. Puasa itu adalah penghalang seorang hamba dengan neraka Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Seperti seseorang yang sedang berperang, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang zaman dulu kalau berperang ada perisai di tangannya. Ya. Ada lempengan besi. Untuk apa? Untuk menghalangi pedang yang akan mengenai tubuhnya. Itu perisai. Begitu juga dengan puasa. Puasa itu penghalang dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, lanjutan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, wala yarfus. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wala yarfus. Kalau orang yang berpuasa jangan berbicara yang kotor-kotor. Dan kalau kita lihat dari arti kata rafasa yarfusu, itu hubungannya adalah dengan syahwat. Apa maksudnya? Siapapun orang yang berpuasa jangan lontarkan kata-kata syahwat yang mengandung syahwat, melainkan hanya kepada pasangan halalmu saja. Ini kepada anak-anak muda, ya, anak-anak remaja kita, jaga mereka. Ya, rasa sayang, ungkapan rindu, ungkapan cinta, jangan sampai ungkapan-ungkapan itu terlontar kepada pasangan yang tak halal. Ingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, syahwat kalau diletakkan dia di tempat yang halal, dia menjadi ibadah. Tapi kalau syahwat diletakkan di tempat yang salah, dia menjadi musibah. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang berpuasa wala yarfus, jangan sampai melontarkan bahasa-bahasa syahwat, melainkan hanya kepada pasangan halalnya. Ya, ini yang pertama. Dan yang kedua, wala yaskhab. Orang yang berpuasa jangan berbuat keji sedikit pun. Jangan bermaksiat kepada Allah sedikit pun. Apapun bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, latih selama Ramadan ini untuk meninggalkannya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wala yajhal. Wala yajhal. Orang yang berpuasa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lakukan hal-hal bodoh. Sekali lagi, orang yang berpuasa jangan lakukan hal-hal bodoh. Apa hal-hal bodoh yang dilakukan oleh orang yang berpuasa? Ada orang yang berpuasa habis subuh dia tidur. Bangunnya kapan? Nanti sebelum azan zuhur. Habis zuhur nanti tidur lagi, bangunnya asar. Mending dia azan asar, azan zuhur bangun. Ada yang tidur berpuasa hanya 1 jam, 2 jam dalam sehari. Ini hal bodoh yang dilakukan oleh orang yang berpuasa. Wala yajhal, kata Rasulullah SAW.
Akbar. Ini adalah hal bodoh yang dilakukan. Kalau dia berpuasa, dilakukannya juga ini. Wala hajatun, laisa lillahi hajatun. Allah tak butuh sedikit pun puasa orang-orang yang seperti ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, maka mari kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Kesimpulan terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, perusahaan yang maju, ya, perusahaan yang maju, kenapa dia bagus? Karena disiplinnya mantap, peraturan yang di dalamnya disiplin bagus. Yang kedua, karyawan yang selalu naik pangkatnya setiap tahun, kenapa? Karena kinerjanya bagus, disiplin waktunya bagus, dididik dia. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 29-30 hari ke depan kita dididik. Ramadan ini syahrul tarbiyah. Ramadan ini adalah bulan yang kita digembleng di dalamnya. Untuk apa? Jangan sampai melakukan hal-hal bodoh. Jangan sampai melakukan perkataan-perkataan dusta, baik secara lisan maupun di dalam sosial media. Jangan lakukan itu, kata Rasulullah SAW. Wala yarfuthu, dan jangan biasakan melontarkan kalimat-kalimat syahwat, melainkan hanya pada pasangan-pasangan halal kita. Ini kita dilatih selama Ramadan ini. Maka ibarat orang makan kerupuk, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, 29 hari 30 hari dia setiap hari makan kerupuk. Maka di hari ke-31-nya, kalau tak ada kerupuk, dia akan bertanya, mana kerupuk yang 30 hari kemarin. Begitu juga Ramadan. Begitu juga Ramadan. 29 hari 30 hari kita istiqomah, subuh datang ke masjid. Maka nanti di hari 31 itu, masuk 1 Syawal itu, disitulah dilihat mana orang yang menjadikan Ramadan ini syahrul tarbiyah dan mana orang yang menjadikan Ramadan ini hanya sebagai rutinitas saja. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita manfaatkan Ramadan ini sebaik-baiknya, kita isi dengan amal-amal soleh. Maka jangan sampai kita beranggapan kita masih puasa nih, ya, kita masih menahan rasa lapar dan haus. Tapi kata Rasulullah SAW, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atash. Betapa banyak orang yang dia merasa menahan lapar dan haus, dia merasa puasa, tapi apa? Dia tak meninggalkan perkataan-perkataan yang merusak, yang membuat sia-sia puasa itu, sehingga apa? Yang ia dapati hanyalah rasa lapar dan haus saja. Pahala puasa Allah berikan 100%. Pahala puasa Allah berikan 100%. Maka jangan sampai diambil 50% oleh perkataan dusta. Jangan diambil 50% oleh kalimat-kalimat syahwat yang dilontarkan kepada yang bukan halal, perbuatan-perbuatan bodoh. Habis yang 100% itu, tinggal minusnya. Maka itu yang disebut oleh Rasulullah SAW, 100%-nya habis, tinggal minusnya. Pahala puasa nggak dapat, keberkahan bulan puasa nggak dapat, malah dosa yang bertambah. Nah, ini yang kita takutkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Maka mari kita isi Ramadan ini dengan hal-hal yang bermanfaat, sesuatu yang mendatangkan keberkahan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan hal-hal yang merusak dan yang membuat puasa ini menjadi sia-sia. Terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon ampun kepada Allah atas segala penyampaian. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la